Lo pernah gak sih ngerasa hari-hari lo itu kayak lewat aja gitu, kayak nggak ada artinya? Baru bangun tidur aja udah malas, berangkat kerja aja sebenarnya terpaksa banget. Pulang ke rumah tuh udah capek, yang mana jadinya paling langsung rebahan dan main HP. Terus pas lagi rebahan lo ngelihat status temen lo di WA, pamer healing gitu, pamer di sosmed, pamer beli iPhone terbaru, dan otak lu biasanya overthinking kayak seakan-akan itu harus mengejar apa yang orang lain punya. Di situ lu mikir, tujuan hidup gue ini mau kemana ya? Karena saking banyaknya yang lu scroll gitu di sosmed, otak lu overdosis gitu ngelihat pencapaian orang lain. Lu bertanya, "Kenapa sih hidup gue kayak gini? Kenapa stuck sih? Gak jelas gitu, gak kayak orang lain." Lu nggak sendirian. Banyak anak muda zaman sekarang ngerasa kayak kehilangan kompas atau arah hidup. Ngerasa hari-hari itu hampa banget. Ini ada data real ya, asli, dari Universitas Gadjah Mada dan Kemenkes. Katanya, 1 dari 3 anak muda di Indonesia itu punya kecemasan soal masa depan. Itu sekitar 15,5 juta. Gen Z loh ini. Belum termasuk gen-gen lainnya. Jadi kalau lu punya 2 temen, satu di antara kalian itu nggak punya tujuan, alias ngikut orang doang gitu. Ditambah lagi data pemerintah bilang kalau ada 3,6 juta anak muda yang nganggur. Mereka nggak produktif dan nggak ngapa-ngapain. Jadinya yang udah kerja aja nggak tahu gitu arah hidup mereka itu, apalagi yang belum kerja. Kebayang aja enggak kayaknya. Tapi coba deh lu tanya ke diri sendiri, lo itu ngerasa nggak punya arah hidup kayak gitu tuh karena emang nggak tahu, lu nge aja gitu, gelap ngelihat masa depan tuh, atau lu sebenarnya tahu, tapi malas aja gitu buat ngerancang masa depan? Karena di dunia ini biasanya ada 2 tipe orang dalam merencanakan masa depan. Pertama adalah orang yang punya pola pikir gimana nanti aja. Nah, biasanya orang kayak gini tuh kalau ditanya sama orang lain gitu, semisal, "Bro, lu sehabis gawe dari sini rencana lu mau kemana?" Nah, biasanya dijawab, "Nggak tahu sih. Ya, ngapain juga dipikirin sekarang? Gimana nanti aja." Perbedaannya cukup jelas. Yang pertama, gimana nanti aja, dan yang kedua, nanti gimana ya? Contoh, lu mau naik gunung gitu, lu pikirin tuh, nanti gimana ya? Mesti bawa apa aja ya? Persiapan fisiknya gimana ya? Sebenarnya masalahnya lu nggak punya gunungnya, lu nggak punya tujuannya. Makanya lu bingung apa yang harus lu persiapkan, sedangkan tujuannya aja lu nggak punya. Nah, mungkin ini salah satu solusi yang bisa lu pelajari. Oke, seringkali masalahnya tujuan itu berbentuk hasil. Contohnya, tujuan gue pengen jadi orang kaya, tujuan gue financial freedom, tujuan gue membahagiakan orang tua atau anak atau pasangan gitu. Dan semua tujuan yang lu pengen itu bagus, tapi abstrak. Terlalu susah buat otak memproses tujuan itu. Karena yang tadi lu sebut itu adalah hasil. Makanya lu nggak usah pasang target puluhan tahun ke depan. Pasang aja target, mungkin besok mau ngapain. Bikin habits atau bikin kebiasaan baru. Semisal yang biasanya pulang kerja langsung rebahan di kamar, scroll TikTok sampai otak lu busuk gitu, otak lu burn out. Coba lu ganti dengan taruh gadget lu ngobrol sama emak bapak lu, sama saudara lu ya. Abis ngobrol lu bisa asah skill atau lu belajar skill baru. Ya kalaupun lu masih tetap gitu. Pokoknya gue kalau abis pulang kerja itu gue capek, gue pengen males-malesan, pengen scrolling sosmed gitu, ya nggak salah juga. Tapi sebisa mungkin lu hindari atau skip konten-konten flexing. Kenapa? Karena ketika otak lu kemasukan banyak konten flexing, ada orang yang seumuran lu itu udah punya mobil, beli gadget tiap tahun, liburan tiap bulan. Akhirnya nanti lu ngebandingin lagi sama diri lu sendiri. Lu ngerasa kalau lu gagal, lu nggak sehebat orang lain. Makanya kalau bisa lu skip atau blokir konten-konten red flag kayak gitu. Oke, intinya dalam kehidupan ini, lu nggak lagi balapan sama orang lain. Kalaupun lu pengen ngebandingin sama orang lain, coba bandinginnya sama yang ada di bawah lu. Biar apa? Biar lu lebih menghargai aja hidup lu yang sekarang. Di awalnya emang susah. Emang manusia itu cenderung membandingkan dirinya dengan orang yang lebih tinggi dari diri dia sendiri. Kalau lu masih nggak tahu gitu, apa tujuan hidup lu, gue kasih tahu, kalau tujuan hidup lu adalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Karena seperti yang dibilang Nabi Muhammad SAW, Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, kalau lu punya habits gitu atau kebiasaan yang lagi dibentuk, lu boleh share di kolom komentar. Siapa tahu bermanfaat bagi orang yang membacanya. Jangan lupa juga buat klik tombol subscribe biar gue lebih semangat bangun channel ini. Akhir kata gue Dani dari One Step, jangan lupa untuk selalu melangkah satu langkah setiap hari.